loh friends, ketan gulung dengan fla pandan. Gak heran ya, cemilan yang satu ini jadi favorit banyak orang karena rasanya memang seenak itu. Pastinya ini cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian. Sekarang mari lihat lebih dekat ketan gulungnya. Sebelum dinikmati, sebaiknya ketan disiram dahulu dengan fla pandan. Kemudian untuk rasa dijamin bikin nagih karena perpaduan ketan yang gurih ditambah dengan manisnya fla yang beraroma pandan. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat ketan gulung kuah pandan. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat ketan gulung. Pertama-tama saya akan membuat kuah pandan. Terlebih dahulu masukkan 70 gram gula pasir. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan peres tepung maizena. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga 400 ml santan. Untuk santan saya menggunakan yang instan ya, kemasan 65 ml ditambah dengan air hingga volumenya mencapai 400 ml. Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah perisa pandan, kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Saya juga akan tambahkan dengan pewarna makanan hijau secukupnya. Agar warna hijaunya mirip daun pandan, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan coklat. Ini opsional. Selanjutnya, saya akan masak fla pandannya di atas kompor dengan api sedang sambil sering-sering diaduk ya, agar bagian bawahnya tidak gosong. Ini fla pandannya sudah mulai mendidih ya. Aduk-aduk sebentar agar fla lebih tanak dan tidak cepat basi. Sekarang saya akan matikan kompor dan biarkan fla pandannya ini dingin. Langkah berikutnya, saya akan masak beras ketannya. Untuk beras ketan, saya menggunakan 250 gram ya. Dan beras ketannya ini sudah saya rendam minimal 2 jam. Setelah rendaman air dibuang, masukkan beras ketan ke dalam pan. Saya juga akan tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam pan. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan santan sebanyak 250 ml. Aduk-aduk semua bahan ketan sebelum dimasak. Sekarang saya akan masak ketannya dengan api sedang sampai seluruh santannya ini menyusut. Nah, ini santannya sudah menyusut dan terserap habis. Saya akan matikan kompornya. Langkah berikutnya, saya menyiapkan kukusan yang airnya sudah mendidih dan saya akan masukkan ketannya ke dalam kukusan. Saya akan kukus ketannya selama 20 menit atau hingga ketan benar-benar matang. Setelah ketannya dikukus selama 20 menit, ini sudah matang ya, dan saya akan angkat ketannya. Yang berikutnya, saya akan membuat kulit dadarnya. Masukkan 150 gram tepung terigu.
Lalu tambahkan dengan 10 gram tepung tapioka. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Ada juga garam sebanyak 1/4 sendok teh. Dan yang terakhir, saya akan tuangkan air putih sebanyak 400 ml. Untuk air putih, ini saya tuang secara bertahap ya, agar mudah saat pengadukan adonan dan adonannya nanti tidak rawan menggumpal. Setelah adonan dirasa cukup rata, tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Karena dadarnya akan saya buat rasa pandan, maka saya tambahkan dengan setengah sendok teh perisa pandan. Agar warnanya mirip dengan perasan pandan, saya juga tambahkan dengan pewarna makanan hijau dan coklat. Untuk tambahan pewarna, ini sebenarnya opsional ya, jika tidak suka bisa di skip. Nah, ini adonan dadarnya sudah siap dan warnanya juga sudah cantik. Saya akan saring dahulu dadarnya sebelum dicetak agar hasilnya nanti mulus. Sekarang saya sudah siapkan pan. Untuk pertama kali saya akan lapisi dulu pannya dengan minyak goreng, dan minyaknya ini akan saya lap menggunakan tisu bersih. Jika pan sudah cukup panas, ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur, kemudian tuangkan di atas pan dan ratakan seperti tampak pada video. Biarkan hingga kulit dadarnya matang. Biasanya setelah kulit dadar matang, ditandai dengan bagian pinggirnya sedikit terangkat ke atas. Nah, ini kulit dadarnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Saya akan lanjutkan membuat kulit dadarnya hingga semua adonannya habis. Jika kulit dadar terlipat seperti ini, gak masalah ya, tinggal kita rentangkan pelan-pelan agar kulit dadar tidak sobek. Sekarang saya ambil kulit dadar. Untuk satu gulungan nanti saya akan gunakan 2 lembar dengan cara ditumpuk seperti ini. Setelah kulit dadarnya selesai ditumpuk, saya akan sisihkan dulu. Selanjutnya, saya ambil ketan. Untuk ketan 250 gram yang kita masak tadi, langsung saya bagi menjadi 5 bagian sama banyak. Saya akan pipihkan ketannya di atas telenan. Setelah ketan cukup pipih, pindahkan ketan di atas kulit dadar. Saya akan tambahkan sedikit lagi ketan agar kulit dadarnya terisi agak penuh. Sekarang dadar siap untuk digulung. Jadi saat menggulung kulit dadarnya ini jangan ditekan ya, karena itu bisa membuat kulit dadarnya sobek. Setelah dadar berhasil digulung, roll pelan-pelan seperti ini agar hasil gulungannya nanti rapi. Nah, seperti ini ya ketan yang sudah selesai digulung. Sekarang saya ambil satu gulung ketan. Jika ada yang kulitnya robek sedikit seperti ini, gak masalah ya, nanti bisa kita perbaiki. Lalu potong ketan menggunakan pisau yang sudah dialasi dengan plastik. Ketannya ini akan saya potong dengan ketebalan sedang, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah ketannya selesai dipotong, sisihkan dulu pada bagian pinggirannya, dan ini saya ambil pada bagian tengah ya,
tekan-tekan seperti ini untuk merapikan potongan ketan. Jika ada yang lubang seperti ini, nggak masalah ya, kita bisa ambilkan sedikit ketan dari bagian pinggir yang tidak terpakai. Nah, setelah ditutup dengan sedikit ketan, lubangnya jadi tidak terlihat lagi. Saya akan lanjutkan merapikan potongan ketan hingga selesai, dan satu resep ini menghasilkan 12 mika ketan gulung. Dan ini hasil potongan ketannya, sudah selesai semuanya. Selanjutnya, saya menyiapkan mika panjang untuk mengemas ketan gulung. Masukkan potongan ketan ke dalam mika. Untuk satu mika, saya akan isi dengan 3 potong ketan ya. Jangan lupa untuk menambahkan flap pandan yang sudah dikemas ke dalam tin wol ukuran 35 ml. Saya akan kunci mikanya menggunakan strapless agar tidak mudah terlepas. Dan seperti ini hasilnya. Gimana? Tampilannya beneran menarik ya. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba ketan gulung dengan flap pandan. Untuk flannya ini saya tuang agak banyak ya, agar rasanya lebih mantap. Seperti ini tampilan ketan gulung yang sudah disiram dengan flap pandan. Bismillah. Ketannya ini enak ya friends. Perpaduan rasa gurih dan manis benar-benar memanjakan lidah. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.